sama anak gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kita harus pandai seperti itu. Seandainya kita udah tua, seandainya kita udah jadi orang tua sama anak jenguk sakit gitu. Nah, jadi kita kayak gitu seminggu sekali atau sebulan sekali itu nengok orang tua. Saya pun sama, itu dikondisikan sehari itu sama orang tua. Terus misalkan hasilnya sama orang tua, saya depannya sama mertua, jadi harus selang-seling karena mertua tuh jimat juga. Terus saya bahas kan ada 5 kan jimat kehidupan itu. Ini jimat ini sakti, nggak ada kodam-kodamnya, nggak ada aneh-aneh, nggak usah tidak kata-kata. Ini kalau jimat ini dijaga dengan baik siang malam, nggak dirusak, kita akan berhasil dalam segala hal. Pertama kan orang tua, itu jangan sakiti orang tua. Karena itu mutiara yang istimewa, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Walaupun sekelas Bill Gates, sekelas Elon Musk dan orang-orang yang kaya raya gitu, tetap tidak akan bisa membeli mahalnya orang tua kita, ibu kita yang paling mahal. Jadi kita ini orang kaya kalau masih punya ibu, itu tidak betul karena nggak ada di pasaran deh kayak gitu. Itu yang paling mahal, itulah harta termahal kita, ibu kita ya. Jangan sakiti dia. Yang kedua guru kita, guru itu juga ya bandas, jangan sakiti orang guru kita. Yang ketiga mertua, itu sama, mertua juga adalah harta kita, jangan sakiti mertua. Yang keempat anak yatim ya. Itu juga sama, anak yatim jangan kita sakiti. Yang kelima janda. Itu ini 5 jimat ini harus dijaga nih ya. Gitu. Yang kelima. Ini benar, makanya kenapa Rasulullah SAW itu memuliakan janda, karena emang mulia. Makanya Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah ya. Maka teman-teman ya kalau misalkan yang sekarang masih bujangan, kalau mau nikah sama janda boleh. Kalau misalkan janda kaya gitu. Rasulullah Khadijah. Biar nanti pas nikah sama janda, karena janda dia kaya raya, langsung bangun majelis, nggak usah open donasi gitu. Jadi jangan, jadi biar nanti karawat nggak usah open donasi lagi. Nah, itu jangan kaya raya kan enak, udah nggak usah open donasi ke sedulur, udah nih 2 miliar dalam majelis kan enak. Amin. Itu manfaat. Itu ya. Yang bujang. Dahsyatnya Rasulullah SAW menikahi Khadijah itu kaya raya, 2/3 Mekah Madinah itu punya Khadijah. Gimana gak dahsyatnya gitu. Makanya sukses ya. Salah satu suksesnya siar kita itu donaturnya terbesar ya. Walaupun bagus kos amaliyah kita, keilmuan kita tinggi, tetap kalau nggak ada uang itu memble ya. Maju-maju. Kita aja kan mau buat konten YouTube kan harus punya duit kan. Harus ada Kuota. Oke. Yang berikutnya itu setelah orang tua mertua, nah baru tuh Selasa Rabunya itu buat pasien. Jadi seminggu hanya 2 waktu dari pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien nanti aja hari ini. Ya kita kayak di dokter lah kan, rumah sakit kan sama rumah sakit juga. Kita nggak usah marah-marah ke dokter kok ini nggak buka, karena kan dia ada waktu-waktunya. Ahli bedah, ahli gigi, ahli ini hari ini jam sekian. Nah itu makanya ada strukturnya, manajemen dengan baik. Nah kita juga kayak gitu. Walaupun kita ini seorang salik, walaupun kita ini santri, tapi punya sistem kayak sistem perusahaan, punya strukturnya gitu. Jadi keren, mainnya rapi. Kita nggak capek, nggak lelah, karena kita ada haknya, ada hak jasad kita, kita ada hak ruh kita, ada hak hati, ada haknya, ibaratnya syahwat kita, termasuk ada haknya buat si Imron juga gitu kan. Coba kalau tiap hari buat jamaah terus, kering juga gitu kan. Jamaahnya alhamdulillah tiap hari hadir. Tiap hari hadir. Kan repot juga. Buat si Otong nggak ada ini. Iya, kan kasihan juga. Iya, makanya dia galak. Ada galak. Ya satu ini, besok ini. Aduh, si Otong kapan nih? Terus kalau misalkan jamaah kita banyak, atau misalkan pasien tiap hari ada, boleh. Nah, tapi gunakan kayak puskesmas. Emang ada kan tempat jalan. Artinya kita jangan sendirian. Itulah pentingnya sistem. Kita kalau emang misalkan
emang tiap hari ada, itu malah bagus, berarti kita berkah, manfaat berarti ilmu kita, manfaat majlis kita. Caranya kita buat kader gitu. Nah karena kan ada Kang Dery, bentuk tuh semuanya biar bisa jadi mediator, biar semuanya bisa menangani pasien. Nah tinggal kita sip-sipan gitu. Saya sasar apa ya Kang Dery, tadi misalkan Senin Selasa, jadi bagi-bagi tugas. Nah sama, saya pun walaupun sekarang amalia tetap jalan di majlis rangkas kayak gitu, malah bangun majlis gitu kan. Jadi walaupun saya jauh tetap kontrol gitu, kayak gitu. Makanya presiden itu kenapa ada menteri-menteri, kewalahan kalau sama presiden. Makanya ada Menhub, ada Mendagri gitu kan, ada Mendikbud, ada segala macam, ada menteri-menterinya, menteri BUMN. Makanya negara bisa berjalan dengan baik. Coba kalau semuanya presiden kewalahan gitu kan, masalah KTP presiden turun tangan, masalah misalkan aduh hal sepele kewalahan nantinya, kasihan gitu. Nah, kita kalau sendirian terus kewalahan, capek kitanya. Nanti kan dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit serangan gitu. Padahal itu masuk angin, serangan loh. Karena tadi serangan angin. karena kita juga manusia biasa kan, buktinya kita juga butuh istirahat. Bukan kita sekarang aja di sini nggak kerja apa-apa, udah tidur istirahat mulu. Segini kita nggak kerja apa-apa coba. Duduk doang. Di bilik istirahat, di bedang istirahat gitu. Segini kita nggak ada pasien, nggak ada tamu, istirahat mulu, lelah. Apalagi nih tiap hari ada pasien. Jadi ada hak si Otong, ada haknya, ada gitu. Kalau misalkan menangani pasien itu kapan mandinya, kapan kita cari uangnya kan? Kan kita juga kan itu pasien juga kita ada makanan gitu kan, masa ngutang warung tetangga gitu. Mending kan tamunya ngerti gitu. Kadang tamu kan berjam-jam ngobrol, sekelompok. Nuhun we doang. Atau nuhun ya kangennya. Datang ke warung itu udah bontu. Mending kalau sendiri ya si tamu ini, kadang-kadang satu mobil gitu kan. Seharian tuh dari pagi sampai malam ngobrol, konsultasi gitu kan. Karena seenggaknya ya kita nyiapin berapa lah, minimal 6 bungkus lah ya. Sedangkan kita ngutang dulu ke warung. Gitu, maksudnya kita kenapa ada waktu jeda ini, biar kita juga ada penghasilan. Terus bukan aja buat teman-teman, kita harus punya mental berbisnis. Artinya kita ini harus punya mental entrepreneur. Kayak saya kan jualan parfum, jualan segala macam lah, kosmetik, terus juga kerupuk-kerupuk dan lain-lain. Biar nanti kita punya pemasukan, penghasilan. Nah, penghasilan kita sebagian buat keluarga, sebagian buat jamaah. Jadi kita nanti enak niatkan buat ibadah. Jangan punya mental itu minta-minta atau pengen diberi. Taat Torikoh itu kurang kali mental yang memberi. Mentalnya itu adalah mentraktir, itu mental orang Torikoh, bukan minta-minta, bukan pengen diberi, tapi ngasih. Ya bila perlu kalau ada pasien yang parah banget di orang nggak punya, kita ongkosin, kayak gitu tuh harusnya. Bukan kita yang minta bagian dari si pasien, tapi kita yang ngasih ke dia. Biar kita itu musibah, apalagi kan rata-rata pasien itu rata-rata kadang mereka tuh orang punya, tapi kan dia habis kemana dulu, ke dukun dulu kan duitnya habis tuh. Nah kita terakhir kayak gitu, rata-rata pasien itu udah kemana-mana, duitnya habis di sama dukun A, dukun B, dukun C gitu kan. Nah udah habis semuanya, nah kita sisanya gitu. Makanya kita maklumin, kita mah bentuk kita mau sisanya aja. Setelah dia udah miskin, udah jatuh, duitnya habis buat berobat ke rumah sakit kemana-mana, kita tinggal terakhir. Jadi kita cuman ongkos doang. Makanya kita maklumin ya, kayak gitu. Makanya kita nanti buat ikhlas di situ ya. Jadi kadang-kadang jangan, wah ini Alphard di bawah mobilnya ya. Kan tuh depan rental juga. Punya dia. Mantap, wah ini kata misalkan ke Karawang gitu. Abdul Salam, wih. Cas ini orang punya nih, karena dia bawanya Fortuner, padahal itu dapat rental. Karena nggak ada lagi. Ya.
Atau juga kadang-kadang walaupun itu angkot, jangan meremehkan, bisa tahu itu bosnya gitu. Jangan bos angkot. Kadang nggak bisa prediksi beneran. Saya pernah ada yang gitu, bawa mobil mewah kan, tapi ngasih gocap doang. Tapi ada yang kelihatannya itu bawa motor jelek gitu, kasihnya 1 juta, ada yang kayak gitu. Itulah ya. Makanya jangan mendebak dari penampilan, kadang nggak menjamin, kadang itu cuma ngerental doang gaya-gaya. Kadang kalau buka foto-foto dulu gitu kan, tapi dia bos gitu, cuma karena mobilnya kepake semua gitu, jadi dia pakai yang ada. Oke, itu ya. Jadi kayak gitu kan, jadi dibuat bagian-bagian. Kalau bisa ya dibuat struktur di majelis itu. Sedulur misalkan sebagai ketua, wakil, bendahara, sekretaris ada. Terus bagian divisinya misalkan seksi apa sih, dibuat aja nggak apa-apa. Kita kan biar rapi. Jadi walaupun kita ini bukan organisasi tapi terorganisir gitu. Nah, apalagi kan ada bukan besi saya bagus gitu kan, dari mulai seragam gitu kan bagus, juga keren juga logonya gitu, saya suka tuh ada bunga-bunganya gitu kan. Bagus. Oke. Nah terus kalau misalkan jikir wakia, kalau bisa nanti kasih tahu walaupun penampilan bukan yang paling utama, tapi itu adalah bukti kebersamaan. Jadi misalkan putih gitu, atau misalkan semuanya hitam gitu kan, biar bagus gitu, biar rapi, enak tuh kayak gitu. Itu simbolis kan, simbolis kebersamaan kita. Kayak tentara kan, hijau semuanya, polisi coklat semuanya, jadi kelihatan togetherness-nya, kebersamaannya ada gitu. Kayak gitu ya, memang pakaian dulu yang sama lah, walaupun belum serati, yang penting pakaian minimal. Nah terus yang berikutnya kan jamaah kita itu paling senang makanannya gitu. Nah kita berikan makanan yang paling suka itu kan, selama itu mampu kita belikan gitu, kecuali mereka pengennya kali saya pengen Starbucks gitu. Itu mah jangan dulu karena 1 gelasnya aja udah gocap. Selama lihat dulu, kalau emang harganya masih kejangkau kita berikan. Kayak saya pengen Pizza Hut gitu. Wah itu jamaah gitu. Saya tele ya lagi. Saya pengen sour. Terus setelah dibentuk kayak gitu, kalau ada rezeki lagi kasih buat lagi ruangan. Kalau ada rezeki lagi terus ada space gitu ya, buat kamar. Takutnya ada tamu atau pasien yang mau nginep, kan kadang ada tuh yang jauh-jauh gitu. Misalkan takutnya ada pasien dari Madura, pasien misalnya dari Kalimantan, kan jauh-jauh tuh. Nah itu ada buat istirahat ya, walaupun bisa di majelis, tapi alangkah baiknya kita muliakan tamu, karena kata Rasulullah SAW, wa man yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Salah satu cabang iman adalah yaitu memuliakan tamu, diantaranya berikan tempat yang nyaman. Kecuali jamaah kita yang dekat-dekat kan nggak masalah, yang jauh-jauh, karena kadang dia butuh istirahat yang nggak mau diganggu gitu. Makanya kita pun kadang lebih nyaman dipilih tidur nggak keganggu. Anda ya enggak, insya Allah itu mah orang sana itu. Itu mah orang sana. Orang yang sana. Ini mah enggak. Wah aduh, ganti rumah semuanya sudah best semua lah. Itu mah orang sana. Tapi susah punya tamu langsung gogong. Susah. Tempatnya dia tempatnya susah, mintanya gimana di rumah nggak terasa. Gitu. Nah terus kalau ada rezeki lagi, karena dia ini pasang wifi di majelisnya, jadi kita kasih fasilitas pelan-pelan aja. Ini yang penting udah ada planningnya gitu, A, B, C, D ke depan. Jadi untuk for best future gitu, untuk kedepannya makin bagus lagi. Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu. Terus ke jamaah jangan dulu ajarkan tentang thariqah dulu, jangan dulu ajarkan, tapi tanamkan dulu cinta mereka, touching heart dulu, sentuh dulu mereka agar senang di majlis dulu, senang ngumpul-ngumpul dulu, nanti baru kita ajarkan. Karena orang itu kalau udah senang sama kita tanpa kita minta mereka akan nurut.
artinya tanpa kita perintah pun mereka nanti akan minta dengan sendirinya. Tapi kalau nggak suka, tetap nggak suka dia, susah nggak bantah yang ada. Tapi kalau udah suka, kita diem aja, mereka akan apalagi nih dia senang gitu, apalagi nih kayak gitu, karena kita sentuh hatinya kayak ke istri lah ya. Ini kasih gitu ya ke istri gitu, memberikan yang terbaik, nggak pernah bertele-tele, nggak pernah ini, selalu memberikan yang terbaik, bawa istri jalan-jalan, belikan istri si kuning gitu kan, gitu ngebaris gitu kan, yang kantinnya itu nggak usah minta kan, nanti juga bilang ya mau nggak malam ini gitu. Dia nawarin sendiri. Oke. Nah itu analogi tanpa kita minta dia nawarin, karena kita memberikan yang terbaik kayak gitu. Bahkan setiap hari nawarin gitu kan, Istimewa. ini beneran ya. Kenapa saya paling sering ke masalah cinta, karena saya juga nggak tahu, Allah alami shawab gitu ya. Jadi tadi yang baru tuh, setiap pasien atau siapa saja konsul itu masalah rumah tangga mulu. Dikit masalah suaminya tiba-tiba udah nggak suka lagi, tadinya bilang sayang-sayang sekarang nggak suka sayang-sayang lagi, atau tadi yang selingkuh, itu heran gitu ya, masalah cinta mulu gitu. Nah makanya karena saking banyaknya akhirnya jadi bisa memberikan ini, karena banyak yang kayak gitu. Nah jadi kalau kita udah memberikan yang terbaik buat istri, nanti juga istri udah senang sama kita, dia akan memberikan yang terbaik juga. Jadi ketika Adis misalkan ke jamaah atau ke sedulur di pagar besi udah memberikan yang terbaik, memberikan mereka kenyamanan, dia dengan sendirinya kita akan ngikutin. Yang keduanya kita layani dengan baik, karena makalah berkata man khodama khudima, mana sorok nusiro. Siapa orang yang melayani akan dilayani, siapa yang menghargai dia akan dihargai, siapa yang menolong itu kan tolong, karena sesuai dengan apa itu kan, wa may ya'mal biskola dzarratin khairan yarah. Jadi siapa yang berbuat baik ya akan baik lagi. Bukan kita maksud pengen dimuliakan, bukan ya, bukan maksud pengen ikuti, bukan, tapi itu strategi gitu, trik gitu, biar maksudnya mereka itu amaliyahnya dengan nikmat kayak gitu, biar nggak ada lagi cerita yang nggak sedikit yang bubar jamaahnya, kan sayang gitu, karena nggak ada sistem. Iya, kita kan bukan siapa-siapa gitu, tapi kan sayang gitu ya, kita udah mati-matian berjuang bangun majelis, tiba-tiba bubar karena kitanya nggak punya sistem, nggak punya strategi buat syiarnya itu, buat dakwahnya gitu ya. Alhamdulillah gitu, pengalaman pribadi gitu. Makanya walaupun saya tinggal, bahkan ada yang uniknya gitu, ditinggal sama koordinatornya malah berubah jamaahnya. Itu banyak yang kayak gitu. Terus saya tuh, makanya saya tuh sering keluar kayak gitu, nelpon itu, kagak gimana ya, saya tinggal amalia pas satu, visi pas satu, malah jamaahnya pada ini buat masing-masing lagi. Aduh, repot ya urusannya. Jadi nggak bisa mempertahankan gitu. Nah berarti ada apa? Itu bukan salah mereka, enggak. Mereka tuh nggak salah, kita yang salah. Berarti kita belum bagus mimpinya selama ini, belum ada leadership yang bagus. Terus yang berikutnya musyawarah itu penting. Jadi transparan, musyawarah sama ini seluruh kita. Jangan ada yang disembunyikan, apa adanya. Contoh misalkan nih kayak ada produk gitu kan. Nah di antara ngeluhnya jamaah di antara kita itu, di antaranya produk itu. Misalkan dari guru kita ngejual misalkan jam-jam 200.000 sama dia dijual 2 juta ya. Nah itu kan repot kayak gitu tuh. Akhirnya dia komplain kan kita harus ngerti kan, jamaah kita itu rata-rata bukan orang kaya. Mending kalau jamaah kita itu misalkan ada yang kayak Bill Gates, ada yang kayak Elon Musk, nggak masalah, dijual 1 miliar juga. Kan jamaah kita kebanyakan kan semuanya kan orang-orang yang resign, orang pengangguran. Ya kalau bisa ya harganya walaupun ada keuntungan ya jangan tinggi-tinggi, minimal 1.000 atau 2.000 lah maksimal. Jangan sampai jutaan, kasihan kayak gitu ya. Walaupun misalkan orang punya juga jangan dimanfaatin gitu, karena kenapa, dia juga punya kebutuhan nih. Orang semakin besar pemasukannya, besar juga pengeluarannya kayak gitu. Contoh nih, orang yang besar pemasukannya, dia kan belum buat AC, bayar AC, belum buat pajak mobilnya. Jadi sebenarnya makin kaya makin pusing sebetulnya. Iya. Iya benar. Iya, karena makin pusing. Jadi
nggak punya duit pusing, punya uang nggak pusing. Pusing. Makanya uang itu bukan barometer kita itu bahagia. Bahagia itu di hati kan, itu dengan zikrullah ini. Soalnya kita nggak punya uang, pusing juga kan, stres, nggak punya ongkos ke sini kan gitu. Rokok nggak punya, ini uang banyak juga pusing juga. Ternyata banyak, nggak tenang tidur. Nah gimana nih takut ada nyuri gitu. Mungkinnya kalah juga LPG hilang mulu gitu kan, heran. LPG hilang, terus yang lainnya hilang, heran. Jadi kan tenang bro. Jadi kita nggak tenang tidur juga, takutnya mau ada nyuri, mobil yang nyuri, makanya pakai talis rumah kita gitu. Udah tenang tuh tidurnya. Makanya kita tenang tidur, kenapa ya, rumah kita ada apanya gitu, AC alami kan. Ya. Jadi mereka juga pusing gitu, mikirin biaya anak, apalagi sekolah kuliah, itu kan gede-gede biayanya. Nah kita kasihan mereka juga, jangan mentang-mentang kaya kita manfaatin enggak, itu mereka. Tapi kalau mereka bisa ngasih lebih, alhamdulillah, kayak gitu. Ya buat ini semua. Terus yang berikutnya lagi, ketika ada masyarakat misalkan butuh bantuan, kita turun tangan, misalkan kayak gotong royong, kayak gitu. Terus itu jangan fanatik, kita harus berusaha masyarakat. Karena kadang lihat level kita. Kita jangan fanatik, mentang-mentang kita di Koriko sama sekali nggak ada. Ya kalau emang mereka butuh kita ya turun tangan. Misalkan ada yang butuh gotong royong, butuh yang sembilan. Pokoknya kita mau tetap jiwa kita bermasyarakat, dalam arti kita pun dari mereka ya kembali ke mereka lagi. Masih Abdul Qadir walaupun tidak bertahun-tahun ngedar ke Baghdad, tetap beliau kembali ke masyarakat lagi. Kayak gitu. Rasulullah walaupun lama di Gua Hiro, keluar 6 tahun, terus yang lainnya tetap kembali lagi ke masyarakat lagi bersama sahabat, bahkan selalu Rasulullah itu bersama masyarakatnya, warga-warganya. Kayak gitu. Nah itu namanya kita berarti udah benar-benar dengan bakti. Terus berikutnya itu pun hanya itu aja yang sekedar ibaratnya yang baik-baiknya aja. Tapi kalau yang nggak baiknya seperti kayak nongkrong-nongkrong yang itu jangan. Artinya kita itu hanya akan memang masyarakat kalau emang mereka butuh kita. Terus yang berikutnya kita jangan fanatik dalam arti gini, jangan merasa kita paling benar gitu. Walaupun misalkan di kita itu masyarakat kita aneka ragam, kita menghormati perbedaan. Biar kita tetap bersama dalam kebersamaan. Jadi indahnya persamaan kebersamaan perbedaan gitu. Tetap kita rangkul semuanya. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalkan dikir kita mengganggu kegiatan mengganggu warga sekitar, kita ngobrolnya jangan terlalu lama-lama, jangan sampai jam 2, takutnya masyarakat terganggu. Kan kita kan harusnya kalau ngobrol suka ini gitu, artinya kalau ngobrolnya jangan terlalu keras gitu nadanya, karena di saat kita mengganggu masyarakat itu kan berkurang keberkahan kita. Intinya dimanapun kita berada, terapkan inti Koriko, yaitu ilmu hati. Ilmu hati itu jangan sampai kita menyakiti, mengganggu, merepotkan, membebani. Makanya kan Kiai kenapa pas tausiahnya, padahal pas ngedam itu gak sedikit yang melanggar aturan, ya pakai sendal lah di sananya, yang naik mobil lah gitu kan, naik bis pas ngedamnya, yang mengus sampah ngedannya, artinya banyak lah ya yang melanggar aturan ngedam itu sendiri, yang pakai tutup kepala lah, yang tetapi walaupun Yai tahu, beliau nggak terlalu hal-hal yang kayak gitu. Tapi kenapa beliau pas ada yang ngedannya di rumah orang lain, beliau agak sedikit tinggi. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan esensi dan Koriko sendiri. Itu apa? Ilmu hati. Karena apa? Karena dia mengganggu orang lain di situ, membebani orang lain. Kenapa? Kayak kalau tadi pakai sendal naik mobil, karena itu buat dia sendiri gitu, buat dia sendiri. Tapi kalau tadi di rumah orang lain sampai dia pulang-pulang sampai lama, itu kan mengganggu mereka. Dia kan sepakat gitu, walaupun nggak mengusir tapi kan seperti gitu. Namanya kita tinggal di rumah orang lain itu nggak baik, kayak gitu. Kita aja kadang-kadang di mertua nggak suka lama-lama, nggak betah gitu apalagi di rumah orang lain. Nah
Makanya kan dalam Islam juga kita tuh satu rahmi itu maksimal tuh 3 hari 3 malam, itu nggak boleh lebih, minimal sehari, maksimal 3 hari. Itu kalau lebih, apalagi kenapa dia sampai, karena dia lama tuh, bayangin hampir 21 hari dan orang belum atau gimana yang nggak marah gitu. Oh gitu. Jadi jangan lama-lama karena membani, karena itu nggak sesuai dengan ilmu toriko, ilmu hati. Takutnya kan ada tetangga kita itu yang punya bayi, tetangga kita itu yang sakit gigi, kan berisik itu mengganggu. Kecuali kalau kita punya majelisnya atau tinggalnya tanah kita luas, jauh dari masyarakat, nah itu baru, nah kayak di sini kan nggak terlalu ini kan. Tapi kalau kita masih berdampingan dengan masyarakat, nah itu ya, walaupun mereka misalkan udah marah-marah, walaupun mereka antar kegiatan datang, tapi tetap mereka tuh gak nyaman. Ya, jaga hati, kan kita noto hati gitu kan. Sesuai dengan pagar besin noto hati ya. Noto hati diantaranya jangan sampai kita mengganggu masyarakat sekitar. Kecuali kalau level kita udah besar, udah punya taring, punya power di situ, dan kita tanahnya punya sampai 20 hektar, nggak masalah. Karena kita nggak mengganggu, itu mau bersih juga, bahkan mau main drum, main musik juga di situ nggak masalah, nggak berisik. Kecuali majelis kita itu pakai ruang gerak suara itu. Kalau itu nggak masalah, mau orkes juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita belajar noto hati, jangan sampai kita menyakiti. Itu petrika itu hanya itu intinya. Jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan merepotkan, jangan membebani, jangan kita ini. Karena kan kebanyakan yang mereka bersalah juga karena mengganggu itu, karena termasuk ya membuat orang kecewa, membuat jamaah kecewa juga sama. Itu mulai otak keberkahan ilmu kita. Terus yang selanjutnya lagi, kalau masih ada rezeki lagi, kalau masih ada lahan yang luas buat ini area parkir motor kendaraan jamaah, sudah ada apa belum? Sudah semua. Alhamdulillah kalau semua tuh ya. TV sudah ada, kamar sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kalau udah semua tuh enak tuh ya. Nah, kalau udah ada semua, ada rezeki lagi. Kalau masih ada luas sama halaman majelisnya, buat tamannya. Taman TGNS. Iya. Kita tak bikin taman. Buat yang bagus, karena itu nyaman benar. Nyaman. Jadi kayak alun-alun kayak gitu. Itu nggak ngaruh kalau kita punya uang lebih gitu. Itu maksudnya orang mereka tuh kalau kaya tuh kayak gitu, bukan buat mafia. Itu ngaruh. Kita aja kan nyaman kan kalau alun gitu. Nah buat taman gitu kan, cuma taman cinta gitu kan, itu taman zikir, taman salik, kan keren gitu kan. Nah jadi ada misalkan kayak semacam gazebo, kan kadang-kadang jamaah itu suka ada yang pengennya nyantai gitu kan. Kadang-kadang kan jenuh juga bareng terus gitu. Kadang-kadang ada yang pengen nyantai di pojokan, kayak kita aja kan ada yang pengen di ujung nelpon gitu. Karena ada kadang-kadang ada yang pribadi mereka gitu. Alhamdulillah kayak gitu kan. Nah, kayak gitu dibuat taman-taman, dibuat nyaman. Terus kalau misalkan masih tanah dipasang apa tuh kayak paving block atau di semen. Jadi jangan jorok lah, biar rapi, keindahan, kebersihan, rapihan, kenyaman tuh ngaruh kepada jamaah, itu membuat jamaah tuh betah. Terus ada dapurnya, buat ruangan dapur buat masak gitu. Kalau ada, terus fasilitas kayak showcase kalau ada disiapkan kalau untuk depannya gitu ya. Saya kan ambil gratis gitu kan, kayak ini pembina gitu. Terus misalkan mereka yang mau ngopi, mau masak, mau buat mie, itu umum lah ya, jadi bebas. Nah, terus ada lemari ini, satu rak lemari ini kayak gini gitu kan. Katanya ada lemari buat buku-buku kita. Nah ini ya yang salah satu yang membuat kita kurang keberkahan, walaupun ini kayak sepele gitu ya, yaitu menata tempat. Misalkan nih ini lemari buat kita itu kalau bisa wakiah itu jangan paling bawah, di atas. Kan kadang-kadang itu wakiah di bawah gitu.
di atasnya itu misalkan handphone, novel, buku-buku gitu ya. Itu kalau bisa Al-Quran paling tinggi ke atas. Nah baru di rak yang kedua misalkan itu jam-jam atau yang lainnya produk. Nah di rak yang ketiga itu kan mau kena yang lain, takutnya ada pasien perempuan gitu aja tuh disiapin yang kayak gitu. Nah, itu. Terus yang berikutnya lagi setelah itu ada juga buat ruangan medinisasi biar kayak di puskesmas gitu ya. Kenapa? Karena kadang jamaah juga ada yang pengen privasi, pasien juga kadang dia nggak mau didengar sama yang lain. Saya pun kadang kayak gitu. Kan saya pengen berdua aja, ya udah luar itunya di situ keluarganya, di dalam saya berdua langsung nangis kan dia. Karena kenapa dia? Karena kadang masalahnya dari pasangan yang situ yang ikut gitu. Jadi dia kadang nggak malu kalau di samping suaminya atau di samping istrinya. Makanya berdua dengan saya face to face. Setelah dia puas nangis ya udah gantian nanti suami lagi nangis juga di situ. Kadang lucu juga. Masalah itu kadang lucu-lucu. Nah, terus yang selanjutnya disampaikan ajaran thariqah yang pokok-pokok dulu aja, jangan dulu yang aneh-aneh seperti mandi tobat, terus zikir fondasi, sholat hakikat syariat, terus puasa tingkatan, yang kayak gitu dulu. Minimal kalau ke pasien, minimal mereka perbaiki sholatnya. Kan kadang-kadang mereka itu nggak pernah sholat, jarang sholat. Nah itu dulu. Kalau saya sarannya itu perbaiki cara sholat mereka, minimal mereka mau sholat dulu. Ini buat pasien ya atau jamaah-jamaah baru. Mendingan mereka perbaiki sholatnya, atau mereka yang belum pernah sholat ya sholat dulu. Yang kedua perbaiki tajwidnya, baca Al-Qur'annya. Yang kayak gitu aja dulu. Nah, jangan tinggi-tinggi dulu. Nah, kalau misalkan udah mereka istiqomah bagus, baru pelan-pelan ajarkan ngedan. Terus jangan bilang yang pahit-pahitnya, pokoknya bilang nikmat. Ngedan tuh nikmat. Sholat itu nikmat. Pokoknya jangan yang pengalaman kita baca, jangan. Misalkan di sini kita ayah sakit, jangan. Pokoknya menikmat. Nantinya mereka yang ngedan duluan gitu. Kayak gitu ya. Pokoknya mah buatlah suasana itu nikmat. Terus jangan galak, jangan kasar ke jamaah kayak gitu. Harus sayang ke mereka, harus lembut. Wah jamaah kita itu anak kita loh. Lakukan seluruh kita itu kayak ke anak. Itu yang akan membuat kita bertahan, bahkan bertambah tuh jamaahnya, bahkan sampai yang budak sampai penuh itu. Dan itu kuncinya. Maka kan Rasulullah itu jamaahnya mengikutnya sampai ribuan, sampai sedunia universal Islam. Karena dengan tadi rahmatan lil alamin. Intinya yang kedua, pegang prinsip thariqah ini didirikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu cara mengajarkan thariqah dengan cara rahmatan alamin, dengan cara akhlakul karimah. Karena thariqah sendiri itu esensinya adalah menciptakan akhlakul karimah yang sempurna, kayak gitu tuh. Jadi akhlak, itunya akhlak, bukan yang aneh-aneh. Jangan yang gaib dulu, ya. Jangan yang gaib dulu. Nanti gaib mah lihat level masing-masing. Kalau misalkan mau yang gaib-gaibnya itu nanti secara berdua dan lihat kondisi rohani masing-masing. Jangan di set umum gitu. Karena nggak semua orang bisa nerima. Karena kita aja yang sifat syariat masih berat menjalankannya. Jangan jauh-jauh. Kita aja masih berat sholat duha. Ini saya gitu. Saya berat apa gitu. Apalagi hakikatnya. Sholat duha aja berat. Karena pasti kalau kalian tidur bangun duhur kan gitu. Berat minta ampun. Itu ya sekarang tuh ya. Apalagi hakikatnya. Gitu. Artinya yang gaib-gaibnya berat. Pokoknya mah jangan gaib-gaib dulu. Karena nggak semua orang bisa nerima. Pelan-pelan aja. Nanti kalau mereka udah frekuensi, udah bagus rohaninya, udah mengamalkan semua amalnya, baru tuh silahkan mau yang gaib-gaibnya. Entah itu misalkan tetet silahkan. Gitu ya. Terus ketika misalkan menyampaikan sesuatu dari dua sisi gitu, sisi dohir, sisi batin. Dohirnya misalkan kenapa ini masalah, karena mungkin kamu jarang sholat, mungkin karena kamu begini, mungkin karena kamu, jadi pokoknya ada sisi lah. Jadi jangan langsung ke jin dulu,
wah ini karena jin dari ini, jangan dulu. Tetap dua-duanya. Faktor dohir kita jelaskan, setelah itu baru faktor batinnya. Oh, nah, kamu itu dihajar malaikat ya, nggak boleh. Jangan dulu. Kalau di sini nggak masalah kan, karena udah sama frekuensi. Tapi kalau di sana baru jangan dulu. Pasti nggak masalah mau ngebahas yang gimana dulu. Kok kamu dicium kunti nggak masalah kalau di sini. Jangan dulu. Masa masih kan? Masih ini kuntinya. Oh, buat oleh-oleh. Tenang. Tenang. kayak gitu Kang Ajis. Terus yang terakhir ini penting nih ya, walaupun ini kayak sepele gitu. Ada kan acara rutin buat jamaah namanya family gathering, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Acara kita sama jamaah aja, jadi kayak ngasuh jamaah, ngasuh dulu kita jalan kemana gitu. Itu untuk memperkuatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kekeluargaan kita. Itu aja padepokan bagi besi aja yang diasuh oleh Kang Ajis. Tuh, bahwa happy aja, bukan acara dikir, bukan acara sakar, jalan-jalan aja gitu, bebas, bawa istrinya, bawa anaknya gitu, biar nanti mindset mereka itu nggak melulu itu aja kayak gitu, biar mereka nyaman. Oh iya, karena kalau kita hanya kumpul pas dikir itu nggak terasa kebersamaan, tapi kalau kita sambil jalan siang malam terasa gitu. Bila perlu misalkan kita inap di villa, itu yang saya terapkan ke Depok kayak gitu, makanya kan satu keluarganya kita nyewa villanya ya bisa ditempati sama banyak orang gitu, kita sewa, kita akan 2 hari di sana, kita akan ngopi aja, ngobrol-ngobrol aja sehari gitu. Jadi lebih fresh mereka nih di villa yang di Anyer yang di pantai, seru kan, apalagi tuh banyak laut utara di situ. Atau misalkan mancing bareng kan udah seru tuh, mau mancing aja udah seneng. Udah kayak sekali gitu ya, semoga ada manfaatnya. Intinya tanamkan kasih sayang dan cinta kepada semua makhluknya Allah. Sayangi makhluk yang di bumi, maka di langit pun akan nyayangi kita. Kalau dalam hadisnya seperti itu, irhamu man fil ardi yarhamullahu man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, entah itu manusia, entah itu bangsa yang lain, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jangan sakiti. Makanya kita kenal dan Torikoh juga harus mengislamkan jin karena sayang ke mereka. Jangankan jin, setan pun diislamkan sama kita gitu. Padahal tetap dia akan kufur lagi. Bahkan iblis pun diislamkan juga, padahal walaupun dia nanti murtad lagi gitu. Tetap kita islamkan. Saking pentingnya rasa asih gitu. Iblis pun kita diislamkan, walaupun tetap aja dia murtad lagi gitu. Pentingnya kita sayang. Nah, kalau kita udah menyayangi makhluk di bumi, maka semua makhluk langit akan sayang sama kita. Itu rahasianya. Dan itu rahasianya para aulia-aulia. Imam Ghazali dan rahmatnya Allah gara-gara sayang kepada lalat. Banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi dia akan jadi aulia karena dia menyayangi kakek tua yang mana dia butuh uang. Jadi dia pura-pura kalah dalam pertandingan supaya dia dapat juara, dapat hadiah. Seru lah kisah-kisah para wali. Kebanyakan karena hatinya lembut, bukan karena aneh-aneh. Ya itu aja. Semoga ada manfaatnya. Dari awal ketemu Rasi sama Sun Gokong, mohon maaf sudah bercanda. Yang masalah ini saya juga mohon maaf. Kita agar lebih akrab.